Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selin Nursawati. Saya dari kelas 12 IPA 3. Pada hari ini saya akan berpresentasi mengenai hasil makalah yang berjudul Candi Prambanan, salah satu peninggalan bersejarah. Untuk itu, sebelum membahas presentasi kali ini, izinkan saya mengapa saya memilih judul Candi Prambanan, salah satu peninggalan bersejarah. Tentunya karena judul ini memang Candi Prambanan ini berkaitan dengan salah satu bentuk bersejarah pada dulunya. Nah, sebelum itu agar lebih jelasnya lagi, saya akan membahas satu persatu. Dilanjut ke bab 1 pendahuluan. Untuk yang pertama, bahwa judul tersebut ini memiliki suatu latar belakang, yaitu yang berisi Candi Prambanan atau yang disebut juga dengan Candi Roro Jonggrang ini merupakan salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Tentunya candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi ini terletak di Dusun Karangasem, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, yang kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta dan 50 km barat daya Surakarta dan 120 km selatan Semarang, persis di perbatasan antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk itu dari latar belakang di atas, maka saya dapat mengambil rumusan bagaimana sejarah dari Candi Prambanan, dan yang kedua bagaimana upaya pelestarian dari Candi Prambanan, dan yang ketiga bagaimana bentuk bangunan dari Candi Prambanan ini. Nah, dilanjut ke bab 2 pembahasan. Dilanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sejarah dari Candi Prambanan. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu arti dari Candi Prambanan ini. Nah, untuk yang pertama, arti dari candi. Candi ini merupakan sebuah bangunan keagamaan atau tempat ibadah hasil peninggalan purbakala antara peradaban Hindu dan Buddha. Dan ini digunakan untuk pemujaan ritual ibadah dewa dan dewi. Terus bisa dilihat Prambanan ini diambil dari kata para Brahman yang diubah ke dialek Jawa menjadi Prambanan. Nah, untuk itu dilanjut ke sejarah Candi Prambanan. Jadi, Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pemelihara, Wisnu sebagai dewa pencipta, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Nah, inilah kemungkinan Candi Prambanan ini diambil karena memang asalnya candi yang beraliran agama Hindu ini berkaitan dalam dewa dalam mitologi Hindu. Terus sampai saat ini Candi Prambanan ini belum diketahui kapan candi ini dibangun dan oleh perintah siapa. Namun, kuat dugaan bahwa Candi Prambanan ini dibangun pada abad pertengahan 9 Masehi oleh Raja Wangsa Sanjaya. Dan menurut Prasasti Siwagraha, bangunan ini pertama kali dibangun sekitar 850 oleh Rakai Pikatan yang disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharja Dyah Balitung Mahasambu. Nah, di dalam prasasti ini disebutkan bahwa selama pembangunan Candi Siwagraha ini berlangsung memodifikasikan saluran air untuk mengalihkan aliran sungai dekat candi ini. Terus, sungai ini dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat
kompleks Candi Prambanan. Dan pada sekitaran tahun 930 Masehi, ibu kota kerajaan ini dipindahkan ke Jawa Timur. Katanya, candi ini runtuh akibat gempa besar pada abad ke-16. Dan meski tidak lagi menjadi pusat agama pemujaan Hindu, candi ini masih diketahui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya. Terus, mengapa Candi Prambanan ini disebut dengan Candi Roro Jonggrang? Karena candi ini merupakan berkaitan dengan legenda yang berkembang di tengah masyarakat. Bisa dilihat pada tahun 1773 ini, Candi Prambanan ini ditemukan lagi oleh Ci Alon yang sudah tertutup oleh tanah dan semak-semak hingga pada 1864 oleh N.W. Hoypermans yang melaporkan sebagian batu-batu kompleks Candi Prambanan ini dijadikan sebagai pabrik gula. Dan tidak lama beliau ini melaporkan ke arkeolog, dan arkeolog ini bernama J.W. Ijermans yang mengkirik bebatuan ini untuk diteliti dan dilakukan pemugaran. Terus setelah ditemukannya Candi Prambanan ini yang masih tertumpuk oleh semak dan tanah dan puing-puing akibat gempa besar ini, pemugaran secara sederhana ini berakhir pada tahun 1918 karena pemugaran oleh Aude Kundigdiens ini sudah mulai cara melakukan metodologi yang berlanjut ke 1953 ini. Itulah sejarah singkat dari sejarah Candi Prambanan. Dan dengan bangunan candi ini tentunya menjadikan pertanda bahwa agama Hindu ini kembali mendapatkan dukungan. Dilanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana bentuk dari Candi Prambanan. Nah, bentuk dari Candi Prambanan ini bentuknya itu persegi panjang yang terdiri atas halaman luar dan 3 peralatan, yaitu ada peralatan luar, peralatan tengah, dan peralatan dalam. Untuk halaman luar ini merupakan sebuah area terbuka yang mengelilingi peralatan luar yang berbentuk bujur 390 meter. Dan peralatan ini dahulu itu dikelilingi oleh pagar batu yang sudah tinggal reruntuhan. Terus di dalam Candi Prambanan ini terdapat susunan keletakan Candi Prambanan. Nah, untuk yang pertama ada Candi Siwa. Candi Siwa ini sebagai candi induk yang memiliki 4 bilik, dan masing-masing bilik ini yang berisikan arca. Nah, ada arca Siwa, arca Genaca, dan arca Agastya. Terus yang kedua ada Candi Brahma. Candi Brahma ini mirip dengan Candi Siwa, namun ukurannya itu lebih kecil. Candi Brahma ini hanya memiliki 1 tangga masuk di sisi timur dan 1 bilik di dalamnya yang terdapat arca Brahma. Dilanjut ke bagian yang ketiga, ada Candi Wisnu. Bentuk Candi Wisnu ini mirip dengan Candi Brahma, namun Candi Wisnu ini memiliki 1 tangga masuk sebelah timur dan satu biliknya itu di dalamnya terdapat ada arca Wisnu. Dilanjut ke yang keempat, ada Candi Nandi. Nah, Candi Nandi ini berada di depan Candi Siwa. Candi Nandi ini menghadap ke barat dan memiliki 1 bilik yang di dalamnya ada arca Nandi. Nah, untuk yang kelima ada Candi Garuda. Candi Garuda ini berada di depan Candi Wisnu. Nah, Candi Garuda ini memiliki 1 bilik namun di dalamnya kosong. Dan yang keenam ada Candi Angsa. Candi Angsa ini memiliki 1 tangga namun di dalamnya juga kosong, sama seperti Candi Garuda.
yang berada di depan Candi Brahma. Untuk yang ketujuh ada Candi Apit. Nah, Candi Apit ini berjumlah 2 buah, satu yang berada di dekat pintu masuk sisi utara dan satunya lagi berada di dekat pintu masuk sisi selatan yang berfungsi sebagai pengapit 2 deretan yang terletak di sebelah timur dan barat. Nah, untuk yang ke-8 ada Candi Kelir. Candi Kelir ini berjumlah 4 buah, letaknya itu di depan pintu masuk dan di 4 sisi, yang sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Nah, secara simbolis berfungsi sebagai penolak bala. Nah, untuk yang ke-9 itu ada Candi Sudut. Nah, Candi Sudut ini berjumlah 4 buah yang terletak di setiap sudut halaman. Nah, utama seperti halnya ada Candi Kelir, Candi Sudut yang berukuran kecil dan tidak memiliki tangga masuk. Dilanjut ke perumusan yang terakhir, itu bagaimana upaya pelestarian candinya maupun budayanya. Candi Prambanan ini dari hasil peninggalan yang bersejarah ini dengan cara agar tetap lestari dan baik, kita itu harus menjaga kebersihan dan keindahan dan harus melestarikan benda yang bersejarah tersebut agar tidak rusak. Itulah upaya pelestarian dari Candi Prambanan. Itulah video pembahasan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekurangan pada video kali ini. Untuk itu, saya Selly Nur Sewati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.